Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Dianto Suharso dari kelas 84. Saya akan mempresentasikan IPA bab 5 yang berjudul unsur, senyawa, dan campuran. A. Unsur. Hidup kita dapat terlepas dari berbagai unsur yang melimpah ruah di sekitar kita. Manusia dan semua hidup lain bergantung pada keberadaan unsur juga ada di dalam tubuh kita. Semesta, baik unsur alami maupun buatan. Tabel periodik yang digunakan saat ini diinisiasi oleh buku seorang ilmuwan medio abad ikatan antar atom yang membentuk molekul dapat merupakan ikatan kovalen atau ikatan sodik. A. Senyawa sekitar. Berdasarkan komponen penyusunnya, senyawa dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik dibangun oleh atom karbon dan hidrogen sebagai penyusun utamanya. Senyawa organik umumnya berasal dari molekul yang dibuat melalui serangkaian proses di laboratorium. Air merupakan zat yang dapat digunakan dari kehidupan setiap makhluk di bumi. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa air adalah zat esensial yang kita hadapi. Merupakan salah satu senyawa yang dapat dibuat dari sumber asalnya dari tepung, dan kelapa. Vitamin D. Vitamin D merupakan senyawa atom D, H, dan O. Sebagai berperan dalam menjaga struktur tulang dan di mana ia dapat membantu penyerapan pasir sebagai sumber sehingga dapat memanfaatkan tubuh. 5. Senyawa dalam campuran terjadi. C. Campuran. 1. Apakah campuran itu? Mengenal campuran sangat mudah. Setumpuk sampah di rumahmu adalah campuran. Ia berasal
berasal dari zat yang berkumpul menjadi satu. Sebelum diolah, campuran sampah ini dikumpulkan dan diproseskan berdasarkan jenisnya, misalkan plastik, kertas, kaleng, dan kaca. Lautan merupakan jenis campuran yang paling mudah diketahui. Lautan terbentuk dari zat yang dilahirkan ke dalam zat kelautan. Suspensi hasil partikel koloid. Campuran koloid merupakan jenis campuran di antara lautan dan suspensi. Meski memiliki sifat yang hampir mirip dengan suspensi, saat campuran koloid didiamkan, kemampuannya menahan zat larut reaktif lebih lama dibandingkan suspensi. 2. Misalkan campuran dilakukan untuk berbagai tujuan. Beberapa di antara adalah untuk memurnikan suatu zat, menghilangkan endapan yang mengganggu, memisahkan zat atau dapat dimanfaatkan kembali, dan sebagainya. Pemisahan campuran pada partikel tidak larut. Pemisahan campuran pada partikel tidak larut dilakukan pada campuran baik jenis suspensi dan koloid. Cukup lama sehingga Pancasila kita bernafas dalam silasilah. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Pemisahan campuran pada partikel larut dilakukan untuk partikel zat yang lebih kecil dibandingkan pemisahan campuran pada partikel tak larut. 1. Evaporasi dan kristalisasi. Penyaring tidak dapat memisahkan partikel zat larut dan lautan karena partikelnya terlalu kecil. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam silasilah.